Ya, terima kasih Mas Alfi atas paparan yang telah disampaikan. Ini waktunya kita masih lumayan banyak ya. Sisa waktu sampai nanti pukul 11.30 kalau di jadwal itu sebelum akhirnya nanti kita isoma dan dilanjutkan ke sesi selanjutnya untuk demo aplikasi. Nah, mungkin kita bisa lanjutkan ke tanya jawab saja ya. Ya Pak, yang Boleh, izin boleh. bertanya Pak. Ini, Ibu Ingin kita bertanya Pak. satu-satu ya. Ini dari mana dulu? Dari Kabupaten. Salam Pak. Nias Barat Pak, Nias Barat Pak. Satu dari Nias Barat, kemudian dua dari Salam Aceh Pak. dari Aceh Barat, Nias Ya. Barat, Aceh Barat, kemudian satu lagi Salam Pak, salam. Subuh Salam, Aceh. Ya, Oke. Oke, yang pertama tadi kita dari Nias Barat dulu ya. Silakan Pak Nias Barat disampaikan. Ya Pak, terima kasih Pak waktu yang diberikan. Terkait dengan pelaksanaan dari Zoom meeting ini sangat bagus bagi kami karena kebetulan juga saya orang baru di Dapodik sehingga saya harus banyak belajar tentang ini. Ada beberapa masalah-masalah yang sampai hari ini belum kami temukan solusinya. Pertama Pak, untuk verbal operator lembaga itu, kami sudah coba bantu mereka dan ada juga yang berhasil, ada yang enggak gitu loh. Jadi kenapa bisa ada seperti itu? Verbal tugas sebagai operator, itu yang pertama. Kedua Pak, ada beberapa sekolah yang tidak bisa sinkron. Ada beberapa sekolah yang tidak bisa melakukan sinkron, diakibatkan penjelasan di keterangan itu adalah karena belum verbal. Jadi saya juga cari di di beberapa sumber di situ memang yang belum verbal di bulan Oktober itu tidak bisa akan sinkron untuk 2021 ini. Jadi mohon penjelasan Pak gimana solusinya untuk supaya kami banyak lembaga itu yang membutuhkan supaya di verbal supaya mereka bisa sinkron data ke pusat. Jadi sekian saja dari Nias Barat Pak. Terima kasih. Terima kasih dari Kabupaten Nias Barat. Ya Pak. Selanjutnya ke tadi pertanyaan 2 dari Kabupaten Aceh Barat ya. Silakan Pak, bisa pertanyaannya. Aceh Barat, Pak. Ya, Aceh Barat, Pak Muhlis, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Muklis Pak. Saya operator dari Kabupaten Aceh Barat Pak. Alhamdulillah pada hari ini sudah lama kami tunggu-tunggu untuk kami sebagai selaku operator PAUD yang dulunya berpisah dengan Dikdasmen. Pada saat ini kita alhamdulillah sudah bergabung dan sudah satu pintu dengan SD. Saya sebagai operator PAUD dulunya kami tidak terlalu memahami tentang proses pengisian dapodik yang di SD SMP maupun yang di SMA. Jadi kami dulu terasing, manajemen kami asing, manajemen SD SMP asing. Jadi kami dulu tersendiri, dari akun kabupaten pun kami juga tersendiri. Kami bisa kelola lembaga-lembaga yang memang tidak nonaktif, kami nonaktifkan, lembaga yang memang aktif kita aktifkan, yang memang belum ada solusi kami bantu. Tapi saat ini sudah digabung dengan SD SMP, kami selaku operator PAUD mungkin sulit dalam manajemen untuk membantu lembaga-lembaga khususnya PAUD, SKB, dan PKBM. Jadi maunya permintaan kami yang pertama, mohon kami operator PAUD ini bukan kami tersendiri, bukan kami mengasing, tidak. Bagusnya kami juga memiliki akun yang memang bisa kami kelola lembaga-lembaga PAUD, lembaga-lembaga PKBM, dan juga lembaga-lembaga SKB. Dari mulai PTK-nya, dan juga mulai guru siswanya, dan juga segala hal administrasi, sarana dan prasarana PAUD. Jadi selama ini kami di manajemen kabupaten itu satu orang pegang Pak.
Karena di situ gabung dari mulai TK, KB, PAUD, SD, SMP. Maunya SD, SMP tersendiri satu akun, kami PAUD juga satu akun yang tidak bisa dicokeh, tidak bisa diganggu. PAUD ya kami kelola PAUD operatornya. Yang SD, SMP dikelola oleh Kabupaten SD, SMP. Nah, itu permintaan kami yang pertama, Pak. Mohon untuk bisa dibantu. Yang kedua, Dapodik 2021.c ini memang tidak berjauh berbeda kami lihat pemahamannya di dalam Dapodik. Di situ tetap pertama di uninstall, setelah itu diinstal lagi aplikasi yang baru ini, yang .c ini. Yang saya tanyakan pertama ini Pak, saat penambahan ijazah Pak. Ijazah S1-nya itu harus ijazah S1 PTK itu harus di dalam PTK titik datadik. Itu ijazah S1 oleh Perpal, oleh PTK masing-masing. Yang di dalam Dapodik hanya bisa penambahan ijazah SMA. Saat penjajah SMA, pilihan di situ ada pilihan jenjangnya, gelarnya. Gelar SMA itu tidak ada, Pak. Yang ada di situ AMD untuk D2, S1, gelarnya di situ, di dalam itu. Jadi mohon tingkatan SMA yang di dalam ijazah SMA ini harus detail juga. Jangan dibuat AMD, AMA, SPD. Jadi operator ini bingung, masa SMA udah AMD? Nah, jadi pilihan di dalam gelar yang di dalam SMA-nya ini tidak ada. Ataupun strip juga boleh. Kita buat strip kan tidak ada pilihan. Jadi itu mohon dikoreksi, mohon coba dicek apa juga, ataupun karena mungkin saya yang salah. Ya, saya nanti lihat saya jawab, Pak. Itu pertama, Pak. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga, di manajemen dinas itu memang berbeda sedikit. Saya ulangi dengan manajemen PAUD dulu. Manajemen PAUD dulu saat kita rekapitulasi sekolah per siswanya, per kerusakannya, kita cek per gurunya, per sekolah, umpama sekolah ini gurunya ini bisa kita cek Pak. Langsung manajemen ini lebih seperti detail per individu guru. Individu gurunya kita cek melalui NIK nanti, kita cek melalui NUPDK, kita cek melalui NIP. Jadi maunya saat kita klik nama sekolah, nomor NPSN-nya, keluar langsung manajemennya itu keluar nama gurunya. Nah, jadi saat kami dari Dinas Pendidikan saat diminta data guru, kita clear TK ini, TKA ini jumlah gurunya ini loh, langsung keluar. Jadi mohon ditambah di manajemen. Bagusnya saat kita klik nomor NPSN sekolah ataupun nomor nama sekolah, NPSN lah, itu langsung keluar detail nama gurunya dengan sarprasnya, jangan asing-asing. Nah, jadi sarprasnya ini pun susah kita lihat, sarpras kayak kerusakan. Kerusakan pun kita lihat saat kita ambil rekapitulasi kerusakan, itu ada yang tidak muncul. Sebenarnya sekolah sudah isi. Tapi saat kita rekap tidak muncul di dalam manajemennya. Nah, itu juga kesulitan buat kami. Gitu Pak. Ya, itu permintaan kami yang satu lagi Pak. Tadi yang pertama kali Pak, itu mohon kami bidang PAUD, kami yang memang operator memegang PAUD, mohon diberi user memang bisa kelola untuk penambahan PTK PAUD, penambahan ataupun bisa kelola dalam hal manajemen PAUD dan SKB dan PKPM. Kami tidak ganggu SD SMP. Kami juga maunya bisa jangan sampai guru-guru PAUD ini susah dia kewalahan. Mau pergi ke sana udah kondisinya. Jadi biarlah kami kalau memang data kami yang pegang, kami diberikanlah akun khusus PAUD, PAUD, SKB dan PKBM. Mungkin itu Pak. Mungkin nanti ada lagi pertanyaan saya akan saya nanti saya jawab Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Berikutnya dari apa tadi Subuh Salam ya, Kabupaten Subuh Salam. Ya Pak. Silahkan pertanyaannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rehan Mancin dari operator Subuh Salam Kodikmas Aceh. Jadi Pak, pertanyaan saya mungkin lebih kurangnya hampir sama persis dengan Pak Kecik kami tadi, Pak Mukhlis Aceh Barat. Yang paling fatal sih Pak yang saya ingin tanyakan di sini, sebelumnya mohon maaf ini Pak, tanpa mengurangi rasa hormat saya sama orang dari pihak kementerian. Ini bagaimana Pak solusi untuk penambahan GTK? Jadi kan untuk sekarang ini kan penambahan GTK kan ada 2 versi. Kalau untuk yang negeri itu bisa ditambahkan oleh operator dinas dan itu lagi-lagi dipegang oleh akun satu kabupaten kota.
Kalau di kami tadi mungkin itu Dikdas, sama halnya persis kayak Aceh Barat tadi. Dan yang kedua itu swasta itu melalui operator yayasan. Betul begitu Mas Alfi? Hanya saja sekarang untuk mengakses di operator yayasan Perpal PTK di sekolah swasta itu di menu sekolahnya belum muncul. Belum muncul. Ketika kita dimasuk ke pegawaian, itu menu ke sekolahnya tidak muncul. Jadi seolah-olah kesannya akun operator yayasan ini kan nggak ada fungsinya, lebih dimusnahkan aja kayak gitu kan. Untuk apa dibuka kalau tidak bisa diakses? Itu yang pertama. Ya. Sekali lagi mohon maaf sebelumnya kalau kayak agak sedikit emosional kayak gitu kan. Karena nanti gini, saya Pak. jawab, Pak. Nah, kesannya gini, ketika saya tanyakan ke ruang grup admin PAUD kita se-Indonesia, itu nggak ada tanggapan. Itu satu. Karena di lapangan kami yang mengalami gitu Pak kan, terutama sekolah yang baru gitu kan, kita nggak bisa tambahkan PTK, kita jelaskan sama sekolah satuannya pun, ya dia tidak bisa ngadu kemana, orang itu ngadunya ke kami, dan kami ngadu ke bapak-bapak yang ada di tim di pusat, nggak ada solusi juga, jadi kami pusing juga kan gimana solusinya. Itu yang paling yang saya ingin mohon dapat jawaban, bagaimana caranya di sekolah swasta ini. Kalau memang ada menu tambah PTK sama halnya seperti manajemen kita yang lama dulu, Mas Alfi mungkin tahu kan, manajemen kita dulu Paudikmas lebih mudah gitu, lebih fleksibel. Nah, untuk nambahkan PTK bisa kita akses, untuk mengeluarkan yang non aktif lebih mudah. Kalau sekarang kan pusing, kami lempar ke sana lempar sini, akhirnya tidak menemukan titik terang. Itu yang satu mengenai penambahan PTK. Nah, dan yang kedua, ini seperti manajemen tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Pak Muklis tadi juga, mengenai rekapitulasi data. Kalau tahun lalu kan kita ada set query gitu, Mas kan, kita bisa ngambil sesuai kebutuhan data. Yang paling kami butuhkan di sini juga mengenai rekapitulasi data untuk program kesetaraan. Karena apa? Kalau kita direkap di data manajemen yang terbaru, misalnya PKBM ini nih, kita tarik datanya 57 dan 57, paling dipisahkan 27 perempuan, 20 laki-laki. Sementara kan kita butuh yang paket A berapa, nah, kan di rombel yang bagian paket A, paket B berapa, paket C berapa. Itu juga kami mengalami kesulitan karena kan setiap kabupaten kota kan ada kebutuhan masing-masing juga. Ketika dari pihak luar dinas meminta data, kita jelaskan pun orang tuh nggak akan ngerti gitu kan. Kita jelaskan kami datanya ya cuman kayak gini, belum ada, paling kita cuma dapat data untuk penarikan yang A, B, C-nya itu ya di Simdak non fisik yang BOP. Itu pun kita melihatnya sesuai dengan tahun yang sudah berjalan, yang berlalu kayak gitu. Kemudian yang terakhir, ini Pak, mengenai cut-up data ini kan kita Februari 2021, dimajukan 1 bulan seperti musim sebelumnya, kalau kemarin kan Maret. Jadi ini mungkin kami alami semua kendala di kabupaten kota kayak ini Pak. Ini kan kita juknis per 28 Februari untuk pengambilan cut-up datanya untuk penerimaan BOP. Sementara itu untuk entry datanya untuk Pagu, untuk 2021 itu udah di-entry per tahun akhir Desember 2020. Nah, jadi kan gini Pak, kan ada seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin ada yang meninggal atau ada yang pindah. Itu datanya udah kami entry di SIPD 2020, di akhir 2020 kemarin. Sementara juknis kita kan Februari 28 Februari nih cut-up-nya nih. Waktu kita tarik, terutama sekolah yang baru bagaimana. Dan yang kedua, yang berubah datanya tadi gimana? Sementara di sistem SIPD kan sudah terentry. Jadi kesannya kita mengindahkan juknis per 28 Februari, data sudah berubah, sementara SIPD udah 2020. Ngambil datanya itu dari 2020. Data yang mana yang kami ambil? Dan kasus ini memang kalau di Sebul Salam baru kali tahun ini saya jalankan Pak. Kalau tahun kemarin saya cuek. Saya nggak ada entry SIPD, yang penting dapat pagu, misalnya Sebul Salam dapat pagu 4M. Udah saya ambil cut-up data itu per Maret kalau tahun lalu. Kalau sekarang karena kabit saya nyuruh entry kan harus entry one SIPD. Ya udah kita entry SIPD, tapi kan itu datanya per Desember 2020. Sementara kita mengalami perubahan di Februari. Mohon kira-kiranya entah apa ada memo dari kementerian kah, bagaimana seharusnya kami ngambil datanya. Sementara kita kan kitab kita istilahnya kan juknis per Februari, ya udah kita ngambil itu, cuman sementara datanya sudah ambil SIPD 2020 Desember. Yang mana yang kami ambil Pak? Mungkin itu saja dari 3 pertanyaan itu, mohon solusinya. Itu saja, jika ada perkataan salah ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk sesi pertama cukupkan dengan 3 penanya dulu ya Mas Alfi.
Oke. Ya, bisa langsung dijawab saja, Mas. Tadi ada pertanyaan dari Nias Barat. Boleh. Boleh. Saya coba sebentar. Tadi saya coba rekap pertanyaannya seperti ini. Mohon maaf kalau memang tidak sesuai, nanti bisa dikoreksi. Jadi yang pertama itu dari Nias Barat. Kenapa verbal operator lembaga kena apa ada yang berhasil dan tidak gitu. Mohon dijawab Mas Raffi. Ya, saya jawab ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terkait dari pertanyaan dari Kabupaten Nias Barat ya, ini mengenai verbal. Yang pertama, verifikasi akun operator lembaga itu tidak menghalangi untuk proses sinkronisasi. Jadi walaupun akunnya belum terverifikasi, operator sekolah masih bisa menggunakan fitur sinkronisasi. Cuman caranya aja yang berbeda, ya. Nah, untuk caranya kita sudah siapkan di panduan Bapak Ibu sekalian. Di aplikasi Dapodik itu ada menu yang namanya pusat unduhan. Di situ sudah kita siapkan panduannya untuk 2021.c, ya. Jadi harus menggunakan fitur manajemen pengguna, ya. Kemudian kepala sekolah itu diberikan peran sebagai kepala sekolah. Baru setelah diberikan sebagai peran kepala sekolah, baru akun tombol sinkronisasinya setelah tukar akses pengguna itu baru akan muncul. Ya, memang caranya yang agak berbeda. Itu yang dari Nias Barat ya. Jadi verbal itu tidak menghalangi untuk proses sinkronisasi. Oke. Kemudian yang kedua ya dari Aceh Barat ya. Operator PAUD bisa memiliki akun untuk mengelola PAUDikmas agar lebih mudah dalam melakukan pengelolaan. Oke, gini Bapak Ibu sekalian, khusus untuk ini kebetulan karena saya juga dulu alumni PAUDikmas ya, Bapak Ibu sekalian ya mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu ya. Untuk hak akses manajemen itu bisa kita berikan akses asal ada SK dari kepala dinas ya. Jadi yang kami minta Bapak Ibu sekalian di dalam SK akun manajemen ya, nanti setelah tabel itu diberikan keterangan bahwa admin PAUD atau admin atas nama siapa bisa diberikan hak akses seperti Kakak Datadik ya. Jadi sekali lagi pemberian hak akses itu adalah keputusan dari kepala dinas. Ya, kita mengikuti SK dari kepala dinas. Kalau di SK kepala dinasnya mencantumkan misalnya operator PAUD atau atas nama siapa, bisa memiliki hak seperti Kakak Datadik nanti kita berikan, ya. Tapi untuk jenjang tertentu, ya. Sekali lagi itu, yang namanya Kakak Datadik di kami itu di Setdijen PAUD Dasmen itu nggak bisa lebih dari 1. Kakak Datadik itu hanya 1, ya. Tapi aksesnya bisa diberikan kepada operator bidang teknis. Syaratnya adalah harus tercantum di dalam SK akun manajemen sekolah, akun manajemen dinas pendidikan atau akun manajemen Dapodik. Ya, itu. Kemudian saat penambahan ijazah gelar untuk lulusan SMA tidak ada. Di dalam aplikasi gelar atau gelar strip itu sudah ada, Bapak. Ya. Tadi memang SMA itu nggak mungkin AMD, ya. SMA itu nggak ada gelarnya. Dikasih strip sudah kita sediakan Pak. Itu ada di halaman kedua, ya. Itu ada tombol strip atau simbol strip. Itu yang digunakan untuk teman-teman yang SMA ke bawah, SMA, SMP, SD, ya. Yang paket, ya. Itu juga itu digunakan di situ, ya. Itu untuk gelar, ya. Kemudian yang ketiga, mohon ditambah di manajemen jika klik NPSN bisa keluar detail seperti guru. Ya, itu sudah kita siapkan, Pak. Coba diketik di beranda itu tanpa harus mengetik peserta didik atau PTK. Bapak ketik NPSN ya. Itu akan muncul sekolahnya, Pak. Ya. Ya, monggo silahkan di explore lagi
untuk manajemen dinasnya itu sudah bisa pencarian berdasarkan NPSN. Jadi jangan terpengaruh dengan 2 tombol yang seperti itu, Pak. Ya, dengan 2 tombol peserta didik terus GTK, oh cuma bisa peserta didik sama GTK, enggak. Tapi untuk NPSN sekolah itu sudah kita siapkan di situ juga. Ketika aja NPSN-nya di enter, silahkan Bapak coba ya di manajemen data diknya. Kemudian itu yang dari Aceh Barat ya. Kemudian yang dari Subuh Salam, penambahan GTK untuk negeri dan swasta, sedangkan di verbal PTK di menu sekolah belum muncul. Oke, untuk penambahan GTK, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui ini dikelola oleh Pusdatin, ya, tidak lagi dikelola oleh kami, ya. Kalau tahun kemarin di PAUD Dikmas itu masih bisa menambahkan GTK ya bisa, tapi tahun ini penambahan GTK itu ada di Pusdatin. Saya pribadi, ya, saya secara pribadi tidak punya hak akses untuk penambahan PTK, Pak. Ya, untuk pengelolaan penambahan BTK itu kita nggak punya akses. Itu adanya di Pusdatin. Silahkan Bapak Ibu dikontak teman-teman Pusdatin ya. Atau mungkin kalau yang belum tahu silahkan tanya kabupaten kota yang lain, teman-temannya di minimal seprovinsi. Ya. Itu silahkan ditanya teman-teman dari Pusdatin, ada yang punya kontaknya nggak? Ya silahkan. Ini mohon dikoreksi Pak Dadan ya kalau saya salah. Mohon dikoreksi kalau saya salah Pak Dadan. Mengenai rekapitulasi ini kita tutup karena itu menyalahi tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya dari teman-teman Pusdatin. Jadi kalau untuk yang permintaan rekap sekarang kalau lebih detail itu harus ke Pusdatin Bapak Ibu sekalian. Ini mohon maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi Pak Dadan ya. Karena saya juga baru bergabung, ceritanya seperti apa mungkin Pak Dadan yang lebih paham gitu ya. Gitu. Kemudian itu mengenai rekapitulasi ya Bapak Ibu sekalian ya, yang sekarang mungkin tidak bisa digunakan atau mungkin kok ketika saya klik ini nggak muncul, saya klik ini kurang gitu ya. Itu ceritanya seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian khusus untuk nomor 3 ya. Nomor 3 itu mungkin saya nggak bisa jawab Pak dari Subuh Salam. Ya, mungkin dari Mas nanti Agus untuk nomor nanti yang 3 bantu dari ya. direktorat ya. Iya, mungkin Mas Agus nanti yang bisa bantu jawab gitu Pak. Ya. Sebelum menjawab Ya. nomor 3 dari Nias Barat, Aceh Barat sama Subuh Salam, ada tanggapan tidak terkait dengan jawaban dari Mas Alfi? Ya Pak, saya dari Aceh Barat Pak. Ya, silakan Pak ditanggapi. Saya sedikit Pak Alfi. Mohon maaf Pak, memang saya di Dapodik yang di manajemen kali ini nggak terlalu detail tahu juga kan apa yang sebenarnya bisa dilakukan. Tetapi di dalam manajemen kita ada SK memang Pak. Saya ada SK sebagai operator PAUD Pak, operator PAUD yang di-SK-kan oleh dinas. Kami di dalam Kakak-Dadik. Tapi jangkauan di dalam manajemen tidak seluas dalam seperti yang di dalam kabupaten, itu tidak kita pungkiri. Kami hanya minta seandainya kami itu sebagai bidang teknis PAUD, kami bisa kelola, yaitu pertama kelola ya GTK guru penambahan ataupun kami hilangin ataupun kita nonaktifkan, itu juga yang pertama. Yang kedua seperti NPS operator, pergantian operator, teknis ini tidak bisa kita hanya bisa cek nama emailnya, passwordnya tidak bisa kita ganti, ataupun tidak bisa kita ubah, kita bantu. Kita hanya bisa lihat di dalam itu. Nah, maunya bisa, kalau bisa, kami juga bisa kelola saat ada penambahan GTK baru. Kami PAUD teknis ini juga bisa masuk dalam item teknis ini, bisa menambahkan, tidak bisa susah kita oper ke bidang Dikdas ataupun bidang SD SMP. Nah, itu maunya kalau bisa kami juga bisa bidang teknis ini dengan SK Kepala Dinas sebagai anggota Kakak-Dadik bisa menambahkan GTK baru, tidak mempersulit mereka. Yang kedua bisa juga
mengganti operator sekolah yang memang tidak aktif ataupun emailnya itu tidak bisa teknis Pak. Kita hanya bisa cek kode registrasi hanya emailnya, passwordnya kita tidak tahu saat dibuat oleh yang pemegang utama. Kami tidak menyalahkan yang udang utama, tapi kami hanya meminta supaya kami juga bisa kelola dalam arti hanya PAUD dan SKB dan BKBM karena kami selaku operator PAUD, SKB dan BKBM itu permintaan Pak. Yang selanjutnya ini pertanyaan yang kedua ketiga itu alhamdulillah sudah saya pahami Pak maksud Bapak. Saya ada pertanyaan satu lagi yaitu saat kita rombel sudah diisi oleh sekolah lembaga masing-masing, rombel itu apa bisa terkunci ataupun tidak itu karena seperti Dapodik kami PAUD dan Dikmas kemarin kami itu tidak terkunci. Tidak ada akses kunci ataupun untuk membuka ataupun verifikasi. Kalau untuk kali ini Dapodik 2021 DC apabila sekolah sudah membuat rombel karena kan kita kan yang berpikir sertifikasi guru dan kepala. Jadi saat sudah dibuat rombel tiba-tiba ada rombelnya salah, apa terkunci? Kita terkunci ataupun tidak? Kalau memang terkunci, kita dinas lihatnya di mana? Ataupun bisa untuk membuka kembali kunciannya ataupun memang bisa diubah ada jangka masa renggang untuk pengisian rombelnya. Mungkin itu permintaan pertanyaan kami Pak. Mohon arahannya Pak dan penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Langsung saya Mas Agus ya. Silakan Mas Alfi ditanggapi. Oke. Ya itu Izin Pak. bertanya Pak, bisa Pak? Nanti saya ya Pak, ini saya jelaskan. Ditanggapi dulu untuk yang Aceh Barat ya Pak. Ilustrasi dong nanti Pak ya. Ya siapa nanti. Mas Alfi. Ya Pak. Oke. Untuk yang Aceh Barat sekali lagi memang untuk bidang teknis ya itu bisa mengakses seperti Kakak tadi Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah saya jelaskan untuk penambahan akun operator sekolah atau penghapusan atau perubahan itu bisa dilakukan oleh Kakak Datadik ya. Nah, dari Aceh Barat ini tinggal dicantumkan memang sudah punya tercantum Pak di dalam SK. Tapi di dalam SK itu harus dibunyikan bahwa operator PAUD atau atas nama Bapak ya, itu bisa mengakses seperti Kakak Datadik Pak. Ya. Jadi memang itu yang kita persyaratkan Pak, persyaratannya seperti itu. Kita harus berbunyi di dalam SK ya, agar bisa ya intinya dipertanggungjawabkan nanti kalau ada ini misalnya ada masalah ini siapa yang hapus ini kok tiba-tiba akunnya hilang, tidak bisa sinkronisasi apa segala macam ya. Nah, itu nanti orangnya bisa dipertanggungjawabkan gitu loh Pak. Ya. Jadi tinggal di SK-nya dirubah sedikit aja. Ya, ditambahkan bahwa admin dinas bidang PAUD atau bidang teknis PAUD atas nama siapa bisa mengakses seperti Kakak Datadik gitu Pak. Ya. Jadi itu Pak yang ditekankan adalah akses yang diberikan bisa seperti akun Kakak Datadik, tidak menggunakan akun orang yang Kakak Datadik, tapi menggunakan login akun Bapak gitu ya. Tapi hak aksesnya sama seperti Kakak Datadik. Oke. Kemudian yang kedua, untuk penambahan guru ya Pak ya, itu adanya di Pusdatin Pak, bukan di kami. Walaupun kita berikan akses tambah PTK misalnya, itu fitur itu tidak bisa digunakan Pak, gitu ya. Untuk penambahan PTK sekarang ada di Pusdatin, ya seperti itu. Oke. Kemudian tadi yang kedua gimana Pak? Saya sedikit diulangi. Oh terkunci ya, masalah terkunci Pak. Ya, rombel Pak, ada rombel. Siap Pak. Yang pertama di Dapodik itu kita tidak pernah mengunci rombel Pak. Tidak pernah ada kuncian rombongan belajar. Jadi sewaktu-waktu berubah, 1 bulan sekali itu berubah, itu kita tidak ada kuncian untuk rombongan belajar. Ya, jadi operator sekolah masih bisa melakukan perpindahan murid-muridnya. Yang ada kuncian itu adalah di teman-teman sertifikasi GTK Pak. Ya, untuk buka kuncian, saya pribadi pun nggak punya akses ke sana Pak. Ya, untuk buka kuncian rombongan belajar. Silakan Bapak tanyakan ke teman-teman GTK Pak.
atau admin GTK, admin tunjangan sertifikasi, Pak. Ya, mengenai buka kuncian rombel itu gimana prosedurnya saya juga kurang bukan kurang, tidak memegang untuk aplikasi sertifikasi, Pak. Ya. Jadi kenapa ceritanya ada kuncian rombongan belajar itu saya tahu, Pak. Ya. Di sertifikasi itu kenapa ceritanya ada kuncian rombel? Jadi itu ceritanya ini ada salah satu kasus ya, Bapak Ibu sekalian, saya tidak sebutkan di mana kabupaten kotanya. Jadi ketika satu guru sudah SK sertifikasi, maka murid-murid yang lain itu akan dipindahkan ke guru yang belum sertifikasi, Pak, atau guru yang belum SK. Ya. Jadi harusnya itu sudah terkunci di guru itu, dia ngajar siswanya siapa aja, tapi sama operator sekolah itu dengan gampangnya dipindahkan ke GTK yang satu lagi, Pak. Ya. Jadi dia dua-duanya bisa sertifikasi. Seharusnya itu cuma satu, Pak. Ya. Nah, kalau kayak gini baru nanti operator sekolahnya yang bisa dituntut, Pak. Disuruh mengembalikan pencairan sertifikasi guru. Ya. Nah, itu. Jadi kenapa ceritanya ada kuncian rombel, Pak? Itu seperti itu, Pak. Karena ada yang seenaknya atau sembarangan membagi-bagi ya. Jadi ke guru yang belum belum sertifikasi akhirnya bisa disertifikasikan ya, seperti itu. Mungkin itu ceritanya sedikit, Pak, ya. Ceritanya sedikit mengenai kenapa ada kuncian rombel gitu, Pak. Mas Alpi ya. Mungkin bisa share dong Mas Alpi bagian yang Pusdatin siapa yang kira-kira bisa dihubungin, karena ini kami kendalanya memang di PTK ini, Mas Alpi. Oke. Mengenai Pusdatin, di sini ada Mas Yas, ada Mas Fajar, ada pemateri dari Pusdatin nggak nanti di sesi mana kira-kira? Kayaknya nggak ada, Pak, untuk sesi ini. Pusdatin tidak ada, Pak, tidak kami undang sih. Oh, itulah karena kan kami cuma kendalanya di PTK itu, Pak, kan, apalagi sekolah baru gimana mau sinkronkan data kalau sekolahnya nggak ada kan? Iya. Mungkin bisa di Japri saja Mas Alfi nanti ya kontaknya. Iya. Boleh. Satu lagi, Pak. Ini masih terjangkau juga, Pak Raffi. Iya, Pak. Boleh, Pak ya? Boleh, Pak. Ya, Pak, silakan, Pak, silakan. Gini, Pak, ini alhamdulillah sudah bisa kami pahami, Pak, tentang untuk manajemen tadi. Jadi selanjutnya ini ada Pak, masalah SKB, Pak, SPNF SKB kan. Jadi di dalam itu mereka ada PKBM, ada PAUD, Pak, ada TK kan. Nah, jadi kan mereka kan dalam item satu NPSN, Pak, ya kan? Satu NPSN, di dalam itu ada program PKBM dan TK. Namanya kan itu SPNF SKB, ya kan? Saat kita lihat itu, kita ambil data TK-nya, itu harus kita lihat juga di SPNF SKB, di dalam rekapnya. Data PKBM-nya juga harus kita ambil di dalam SPNF SKB, Pak, ya kan? Nah, apa tidak bisa SKB ini umpama programnya ada program TK ataupun program PAUD, apa dimasukkan itemnya MPSN-nya satu tetap SKB, tapi saat ada rekapnya yang PAUD punya langsung masuk ke rekap ke PAUD jumlah siswanya, yang PKBM langsung masuk ke dalam rekap peserta didik dalam PKBM, tidak diasingkan. Nah, ini kan kalau ini kan digabung nih, Pak. Kami mau lihat data PKBM-nya, mau lihat data PAUD-nya itu dalam item satu SKB ataupun SPNF SKB. Nah, jadi kami juga maunya permintaan kalau bisa SKB ini kan di dalam itu ada program PAUD dan PKBM. Jadi program saat rekap PAUD itu langsung masuk ke dalam siswa-siswa rekap PAUD, TK ataupun KB ataupun TPA ataupun SPS. Kalau memang PKBM, rekap siswa-siswa yang dalam kesetaraan itu langsung masuk dalam rekap PKBM. Nah itu, Pak. Selain satu lagi, Pak, yang terakhir, Pak, ini ada lagi, Pak. Ini terakhir saya tanya, Pak. Jadi ada satu sekolah di dalam itu dia ada TK, KB tadi. Jadi kan mereka kan 2 NPSN, 1 TK, 1 KB di dalam satu kelompok, dalam satu sekolah. Oh ya. Mungkin itu, Pak.
mungkin mohon penjelasannya apa memang harus digabung ataupun memang tetap seperti ini diasingkan. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Pak Nopi yang jelaskan gitu ya. Silakan Mas Alfi ditanggapi langsung saja. Oke, ya siap. Untuk yang SKB Pak, memang kita rekapnya ini kita itu masih dalam bentuk satu NPSN Pak, belum terpisah berdasarkan program, ya. Nah nanti mungkin usulannya mungkin bisa kita tampung Pak mengenai rekap peserta didik yang khusus untuk PAUD dimasukkan ke PAUD gitu ya Pak ya, mintanya ya Pak ya. Iya Pak, betul Pak. Oke. Nanti kita usulkan Pak, mudah-mudahan bisa akumulasi ya. Itu. Kemudian tadi yang kedua itu mengenai apa Pak? Ada TK, ada KB Pak. Oke. NPSN-nya double padahal satu sekolah. Ya Pak ya. Nah, begini Pak, di dalam itu kan ada TK Pak, ada ya. KB di dalam satu sekolah, ya kan? Apa memang NPSN yang TK tetap juga satu, KB juga satu, ataupun di dalam satu NPSN kita buat program seperti SKB Gini, seperti Pak. itu. Ada satu. Ya. Oke, gini ya, saya jelasin. Untuk yang 2 NPSN, gini Pak ya, kalau manajerialnya atau kepala sekolahnya berbeda, itu bisa dibuatkan 2 NPSN Pak. Kalau dia cuma satu, disatukan saja Pak manajerialnya. Karena siswa KB pun bisa masuk ke TK Pak, karena dia bisa menyelenggarakan program KB. Memang tidak seperti SKB yang harus menambahkan program Pak. Jadi dia langsung masuknya ke kelompok A Pak, seperti itu Pak. Jadi kalau yang double NPSN itu disatukan saja Pak. Kalau dalam masih manajerialnya sama ya, kayak susunan kepemimpinannya, kemudian guru-gurunya sama ya. Jadi itu jadi satu NPSN aja Pak. Kalau di satu tempat ya. Gitu ya Pak. Izin bertanya Mas Alfi ya. Nanti nunggu moderator ya Pak. Bentar ya Pak. Bentar ya. Ini dari 3 kabupaten ini sudah tidak ada tanggapan lagi ya. Berarti mungkin tadi ada satu pertanyaan dari Subuh Salam terkait dengan BOP. Yang pertanyaan nomor 3 ini. Mohon izin Pak Hamzah. Pak Hamzah. Halo Pak Hamzah. Ya, silakan Mas Agus lanjut ya. Nomor 3 ini Pak, ada terkait pertanyaan dengan BOP nih. Ya, silakan Mas Agus direspon ya. Oh, baik. Jadi gini dari Kota Subuh Salam ya, terkait dengan permasalahan SIPD ini ya, kan memang dia di entry di akhir di bulan Desember lah ya, menggunakan cut off itu di tahun 2021 kan bulan Februari. Jadi kita tetap mengacu kepada Juknis Pak, mengacu ke Juknis. Bagaimana jika ada perubahan? Artinya kan bisa saja data di 28 Februari itu kan bisa saja datanya bertambah atau berkurang. Nah, jadi ini sebenarnya permasalahan ini banyak di kabupaten kota lain ya Pak terkait dengan ini, karena memang yang jadi masalah itu kan ini mekanismenya hibah ya. Jadi yang Ada boleh Kang. Ya, mekanismenya hibah. Kemudian apakah kalau hibah seperti ini kan sudah ditetapkan ya di SIPD tadi. Nah, menurut Kemendagri ini kan sudah kami konsultasikan ke Kemendagri dengan Pak Bahri waktu itu. Kalau ada kejadian seperti ini, tetap kita berpatokan kepada Juknis. Jadi tetap tidak perlu sampai menunggu APBD perubahan Pak. Tapi hanya diperlukan penjabaran pada perubahan perkada kalau nggak salah seperti itu. Kemudian itu pun hanya disetujui oleh ketua DPD ya kalau nggak salah seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu sampai APBD perubahan, hanya dilakukan penjabaran peraturan kepala daerah dan itu pun hanya perlu persetujuan oleh ketua DPRD setempat. Seperti itu Pak. Jadi patokannya tetap pada
data sesuai Juknis, cut-off Juknis 28 Februari 2021 untuk tahap 1. Itu mungkin jawabannya seperti itu Pak dari Kota Subuh Salam. Oke, Mas Agus, mungkin satu lagi Mas Agus. Ya. Apa untuk sebentar ya Pak Rianto, sebentar Pak. Untuk penyalurannya tahun ini sementara itu masih sistem yang lama dari pusat ke daerah atau dari pusat langsung Mas kayak bos sekolah? Sebenarnya ini masih jadi pembicaraan di tingkat pimpinan Pak ya. Kementerian Pendidikan itu kita kekeh pengen mekanismenya sama seperti BOS Pak. Jadi dari RKUN langsung ke rekening sekolah. Cuman ini ada sepertinya agak keberatan di Kementerian Keuangan dan ini masih dibicarakan. Dan kemungkinan besar sih memang untuk tahun sekarang itu masih sama sih. Masih ke RKUD. Cuman ada perbedaan sedikit. Jadi untuk negeri dan swasta itu sepertinya nanti akan tetap melalui rekening dinas. Oke. Jadi dua-duanya akan ditransfer ke rekening dinas dulu. Kalau kemarin kan hanya untuk swasta kan langsung ya dari RKUD langsung ke rekening lembaga. Cuman untuk sekarang nanti akan melalui rekening dinas dulu seperti itu. Nanti untuk informasi lebih jelasnya sih akan secepatnya lah nanti. Kami Juknisnya masih proses di bagian hukum, mudah-mudahan secepatnya bisa harmonisasi dan diundangkan nanti Pak. Seperti itu Pak nanti. Oke, mungkin yang terakhir nih Mas sekaligus penutup kan ini permintaan aja. Kalau memang ini kendala di seluruh di kabupaten kota lah dibilangnya masalah SIPD ini, kalau memang bisa Juknisnya diterbitkan per Desember aja kalau tidak gitu kan. Untuk selanjutnya ini permintaan maksudnya untuk di tahun 2022 supaya tidak ada tumpang tindih data sementara SIPD karena kan kita kesulitannya gini Mas. Waktu di keuangan nama sekolahnya ada kita entry. Sementara nama sekolahnya yang baru muncul di per Februari semisal itu ada. Jadi kan kita kesulitan di situ juga. Akhirnya kan perwal lagi, pengesahan dari ketua DPRD lagi. Itu kalau bisa maksud saya gitu. Kalau bisa per Desember aja keluarkan Juknisnya kayak gitu. Ya Pak, ya Pak. Nah, harapan kita sih malah Juknis tidak perlu keluar lagi Pak. Jadi satu kali itu bisa dipakai tiap tahun. Cuman kan memang selalu ada perubahan ya Pak ya. Jadi memang kita sih berupaya untuk cepat. Cuman memang ya kita namanya berusaha Pak. Mungkin belum bisa lah sampai bisa secepat Desember. Tapi kita untuk tahun depan berusaha bisa lebih cepat lagi. Ya itu ya Pak. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih Mas Agus jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Tapi sepertinya di chat ini juga sudah banyak pertanyaan Mas Alfi. Jadi kita jawab. Saya mau bertanya Pak. Mohon izin bisa ya izin Bapak, dulu Ibu. Mas Alfi. Ya, izin Bapak Ibu sebelum ke sesi selanjutnya kita bacakan dulu pertanyaan yang ada di chat. Setelah pertanyaan di chat selesai, kita bisa lanjut ke pertanyaan sesi selanjutnya. Ya, sepakat ya Bapak Ibu ya. Oke, Mas Alfi, kita lihat yang di chat itu. Sebentar. Izin dulu Mas, sebentar bisa Pak? Sebentar ya Pak, nanti ya Pak. Kita bacakan yang di chat dulu ya. Data calon penerima BOP PAUD. Oh ini untuk terkait BOP PAUD ya tadi. Sepertinya kita nanti akan ada aplikasi, yaitu SIMDA atau nanti aplikasi baru. Yang jelas nanti untuk penerimanya akan verifikasi oleh pusat Pak. Jadi nanti dinas daerah itu menerima datanya bersih ya, tidak perlu verbal lagi, tidak perlu melihat mana yang ganda. Jadi datanya itu sudah bersih Pak, tidak ada lagi yang ganda. Terus sekolahnya mana saja, jumlah anaknya berapa, itu nanti yang akan verifikasi adalah di pusat Pak, di Kementerian Pendidikan. Untuk aplikasinya masih kami siapkan. Ini pertanyaan pertama dari Kota Lok Sumawe. Apabila lembaga tidak sinkron di semester 1 kemarin, apa bisa sinkron di semester 2 ini? Dan apabila ada sekolah baru yang baru kita usulkan PSN di semester genap ini, apa boleh mengisi Dapodik di semester genap ini? Mohon ditanggapi Mas Alfi pertanyaannya. Jawabannya boleh. Boleh ya Mas Alfi ya? Iya.
Jadi kalau memang dia baru punya NPSN, berarti kan memang terhitungnya baru aktif sekarang gitu loh. Jadi dia justru harus menginputkan data peserta didiknya biar tidak kosong gitu. Oke. Kemudian kalau semester kemarin misalnya kejadiannya tidak ada siswa, tidak mempunyai siswa, itu boleh diinputkan di semester yang sekarang. Maksudnya kalau semester sekarang dapat siswa, diinputkan di Dapodiknya, itu masih bisa. Ya. Jadi biasanya peraturannya itu adalah kalau dia 2 semester tidak aktif, itu diperingati. Hanya kenapa nggak sinkronisasi Dapodik? Kalau 4 semester atau 2 tahun berturut-turut, itu langsung ditutup NPSN ya. Karena dia bisa dikatakan sekolahnya tidak aktif. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Siti Fatimah, maaf Pak, di aplikasi Dapodik kenapa loading lambat ya? Bahkan pada saat mau sinkron saya nggak bisa terhubung ke server. Jadi harus ke aplikasi langsung. Mungkin ini kendala di jaringan masing-masing ya Mas Alfi ya? Iya, betul. Jadi Ibu Siti Fatimah mungkin ini terkait dengan kondisi jaringan di lingkungan Ibu ya. Mungkin bisa menggunakan provider internet lain yang bisa lebih cepat gitu, Bu. Kemudian dari PD ini, Assalamualaikum Pak, saya mau tanya bagaimana cara menghapus satu peserta didik yang ganda pada lembaga yang sama. Karena pada saat pendataan pada Dapodik baru versi A, peserta didik sudah keluar semua atau PD keluar. Gimana Mas Alfi ini? Ya, kalau ada peserta didik ganda, ya, itu nanti dimasukkan di registrasi peserta didik di bagian pada keluar. Itu ada fitur masukkan aja lainnya, dimasukkan aja keterangannya double data, gitu ya. Itu datanya terinput ganda, seperti itu, Mas. Oke, seperti itu ya. Dari PD, mudah-mudahan jawabannya sudah jelas. Kemudian ada lagi, kalau ada lembaga baru untuk menambahkan nomor rekening bank pada menu BOS online, apakah bisa? Mohon penjelasannya. Ya, untuk penambahan nomor rekening BOS online itu belum mencantumkan PAUD ya. Jadi nanti kita sedang siapkan versi aplikasi barunya itu untuk bisa menginput nomor rekening di satuan pendidikan. Jadi nanti diinput oleh operator sekolah. Gitu Mas Agus. Ya. Kemudian bagaimana caranya mengganti rekening yang tidak aktif? Apa ini? Ya, ini sama ya. Sama ya, Nunggu patch yang terbaru nanti. Ya, oke. Terang aku nih. Mungkin nanti pertanyaan di chatnya kita pending dulu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi dari Pak Rianto ya. Pak Rianto dari mana Pak? Oh iya. Dari Tanjung Jabung Timur Pak. Pak Rianto, Tanjung Jabung Timur. Pertanyaan pertama. Terus kemudian ada lagi? Tadi dari Ibu. Ya, saya izin bertanya aja, Pak sedikit ya. Sebentar Pak. Dari Ibu. Tadi Ibu apa satu lagi? Dari kota. Halo? Kota Pematang Siantar ya. Kemudian apakah ada satu lagi? Dari Gayo Luas. Oke, siap. Oke, 3 pertanyaan. Jadi dari Pak Rianto silakan Pak, tanya Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tanjung. Yang ingin saya tanyakan kita aja ini masalah PTK. Di manajemen sekolah ini saya cari-cari atau mungkin saya yang kurang paham atau gimana ya. Ini menu untuk menghapus data PTK yang sudah nonaktif lah. Kalau di PAUD kan kebanyakan itu PNS. Kalau yang pegawai negeri, yang sekolah negeri kebanyakan kan gurunya itu PNS. Dan juga ada juga yang non PNS sih. Cuman di sini saya cari-cari data untuk mengeluarkan PTK yang sudah nonaktif atau yang sudah meninggal di menu manajemen dinas. Ini nggak ditemukan. Kira-kira apakah memang nggak ada, memang sayanya yang kurang paham.
Nah, itu aja Pak atau Mas Alfi yang saya tanyakan, sedikit aja itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Kota Pematang Siantar. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Kami dari Pematang Siantar ada kendala Pak mengenai aplikasi Dapodik. Di data periodik ada di situ data waktu penyelenggaraan. Tertera di situ ada pagi 6 hari, siang 6 hari, malam 6 hari, terus 5 sehari penuh. Sedangkan kami di Pematang Siantar ada SAB, dia hanya 5 hari, Pak. Jadi kami untuk menggunakan aplikasi Dapodik itu, apa yang dipilih? Kalau misalnya dia sehari penuh, itu gimana maksudnya Pak ya? Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Selanjutnya tadi dari Gayo Luwes. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Sudarman, operator PAUD di Kabupaten Gayo Luwes. Nah, jadi di sini mungkin kami perlu menanyakan karena ini banyak terjadi di lembaga-lembaga. Ini terkadang pada aplikasi Dapodik semester ganjil di 2021 kemarin, itu akun kepala sekolah sudah terverifikasi. Jadi ketika kita pindah ke aplikasi 2021 versi C ini, tiba-tiba di sana katanya akun kepala sekolah belum terverifikasi, Pak. Jadi ini ketika kita cek di manajemen di KK Datadik, di sana katanya sudah terverifikasi. Jadi kalau memang di aplikasi Dapodik itu belum terverifikasi, itu lembaga susah untuk melaksanakan proses sinkronisasi karena menu sinkronisasinya tidak akan muncul seperti itu, Pak. Itu yang pertama, Pak, kan. Kemudian untuk yang keduanya, ini terkait dengan data orang tua dari peserta didik. Nah, jadi terkadang ada dalam satu siswa itu antara ibu dan ayah itu sudah pisah, sehingga di dalam satu kakak itu hanya ada seorang ibu saja. Tapi ketika kita tidak isi di dalam data bapak, itu tidak bisa valid. Nah, jadi ketika kita isikan dengan tulisan kita pakai strip pun baca pada aplikasi. Jadi kita harus tulis apa kalau seandainya orang tua itu hanya ada satu seperti itu, Pak. Mungkin untuk sementara itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin Alfi bisa langsung menanggapi tadi pertanyaan pertama dari Tanjabtim mengenai menghadap PTK yang sudah tidak aktif di manajemen itu di mana gitu. Karena beliau sudah mencari tapi tidak ketemu. Iya. Gimana Mas Alfi? Oke. Untuk di penghapusan data PTK yang sudah tidak aktif itu ada di PTK tersebut ya, kemudian di bagian registrasi dan nanti diisi registrasi keluarnya ya Pak ya, yang menyatakan sudah keluar atau sudah meninggal atau sudah mutasi ya, itu silakan di PTK penugasan PTK kalau nggak salah itu Pak. Itu di penugasan PTK untuk di Dapodiknya Alfi ya. Nah, kalau untuk di manajemennya nggak ada ya? Manajemennya itu di PTK di manajemen yang dinasnya bersangkutan, maksudnya? Pak. Di PTK yang bersangkutan. Ya nanti mungkin di PTK yang bersangkutan Varianto, aja yang bisanya ya. Di nanti admin dinas nggak bisa yang ngeluarin gitu. Bisa Pak. Biasanya admin KK punya akses global Pak. Gitu. Yalah kalau gitu. Ya, terima kasih Mas. Iya Pak. Lanjut terkait dengan waktu penyelenggaraan. Ternyata di wilayah Pematang Siantar itu yang tidak tercover gitu di Dapodik itu. Ya, seperti itu ya Bu tadi ya. Jadi gimana Mas Alfi? 5 hari. Jadi pelaksanaannya gimana Bu? 5 hari ya di situ penuh. di aplikasi Dapodik kan Pak, di waktu penyelenggaranya dia 5 hari penuh. Iya, iya. Di SKB-nya penyelenggaranya seharusnya berapa Bu? Ya 5 hari.
5 hari aja Pak, nggak pakai penuh. Kalau misalnya 6 hari di situ kan dia diterterakan pagi, hari, siang 6 hari, sore 6 hari. Jadi kalau di 5 hari penuh. 5 Jadi hari kan, penuh tuh berarti dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, Bu. Itu sehari penuh gitu loh. Jadi nggak cuman pagi aja, nggak cuman siang aja. iya Pak, hanya kan kalau kita di SAB kan Pak, di sini kan dia kan hanya 2 jam. Berarti dia pagi aja gitu, Bu. Iya, tapi di aplikasi itu tidak ada Pak, Ya. seperti yang 6 hari gitu. Siap, Bu. Ini masalah referensi, Bu. Nanti akan kita sampaikan ke Pusdatin. Akan ada penambahan waktu 5 hari pagi ya, Bu ya. Pagi atau iya, siang Pak. ya. Nah, Iya, Pak. nanti saya sampaikan ke Pusdatin, Bu. Untuk penambahan ini lagi Pak, saya bisa bertanya lagi Pak. Tadi saya sudah chat, hanya mungkin kelamaan nanti mana tahu nggak terjawab ya kan Pak. Ya, Bu. Di sini juga pada pematang center juga kan Pak. Ada lembaga kami kan banyak Pak, tapi di lembaga itu sudah tidak aktif lagi. Hanya di Dapodi masih tertera nama lembaga tersebut. Oke. Ya. Jadi lembaga itu sudah berapa tahun ini tidak mengerjakan Dapodi dan tidak aktif lagi. Oke. Jadi supaya tidak mempengaruhi persentase Dapodi dari pematang siantar kan Pak. Gimana cara untuk mengeluarkan lembaga tersebut Pak? Oke. Ya, ini Bu. Untuk penonaktifkan PSN itu dikelola oleh teman-teman Pusdatin, Bu. Ibu bisa diakses melalui Verval SP. Di situ ada menu penutupan NPSN. Ya, jadi nanti penutupan NPSN bisa lakukan di Verval SP, Bu. SP dinas ya. Verval SP-nya dinas. Gitu, Bu. Iya. Kita nggak ada minta surat keterangan dari sekolah tersebut atau gimana Pak? Kita tutup aja begitu Pak? Iya, kan itu kebijakannya dinas. Nanti kalau dia sekolahnya aktif lagi, bisa direkomendasikan oleh dinas kan Bu, biar diaktifkan lagi dengan menggunakan NPSN yang sama. Gitu Bu. Makasih ya Pak ya. Iya Bu. Dari pematang siantar sudah clear ya berarti ya. Selanjutnya ke Gayo Luwes. Pertanyaan pertama tadi mengenai akun kepala sekolah yang belum terverifikasi di Dapodik versi C. Oke. Siap. Oke, mengenai akun kepala sekolah yang tidak terverifikasi, Pak, ini tidak menghambat untuk proses sinkronisasi, ya. Jadi walaupun dia tidak terverifikasi, dia masih bisa sinkronisasi. Kemudian misalnya ada perbedaan dari dua versi B ke versi C, ya. Jadi itu kemungkinan akunnya itu pernah dihapus karena double data ya Pak ya, double akun. Jadi dihapus, kemudian sebelum di versi atau setelah Dapodik C-nya rilis, itu baru akunnya ditambahkan lagi. Ya. Kemudian kalau di dinas sudah terverifikasi, misalnya statusnya sudah terverifikasi, tapi di aplikasinya belum, tinggal menggunakan fitur tarik data Pak di aplikasi Dapodik. Gitu Pak. Jadi biar data yang ada di server itu masuk ke aplikasi Dapodik. Karena Dapodik ini kan aplikasinya tidak pakai internet. Ya, jadi dia lokal statusnya installer. Jadi memang harus menggunakan proses tarik data biar data yang di pusat itu tercover di aplikasi Dapodik sekolah, gitu Pak. Untuk pertanyaan pertama, kemudian untuk pertanyaan juga dari Gayo Luwes itu terkait dengan kendala ya pada kasus pengisian kalau orang tuanya hanya satu gitu. Siap. Oke. Untuk yang pengisian ayah Pak nanti nunggu di patch selanjutnya Pak, di versi D. Nanti kita sedang siap Dapodik versi D, sedang testing Pak. Jadi itu kemarin pengisian ayah butuhkan karena bukan untuk kegiatan asesmen nasional Pak. Gitu. Tapi di versi D ini kita pas kebijakannya ternyata yang dibutuhkan bukan nama ayah gitu ya. Nah, jadi di versi D ini sedang kita siapkan, sedang kita lepas Pak, gitu Pak. Mungkin ada tanggapan dari Gayo Luwes terkait dengan jawaban dari Mas Alfi. Sudah clear ya? Oke, kita mungkin bisa lanjut dengan pertanyaan yang di chat ya Mas Alfi karena ini masih
lumayan banyak. Saya lihat. Tadi sudah sampai. Kami terkendala di verbal PD, PAUD, dan kesetaraan tidak bisa diakses di akun kami, menunya kosong semua. Mohon operator PAUD Dikmas diberikan hak akses untuk verbal PD tersebut. Tadi ya gimana Mas Afi? Ya, ini untuk hak akses ada di teman-teman Pusdatin, Pak, Bapak, Ibu ya. Saya pribadi juga tidak bisa menambahkan untuk teman-teman PAUD Dikmas itu seperti apa, karena aplikasinya ada di teman-teman Pusdatin, Bapak, Ibu. Gitu. Oke. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya, ada lembaga yang tidak sinkron Dapodik tapi tidak ada siswa di verbal PD. Dan ada peserta PKBM yang tidak ada NISN karena tamatan tahun lama. Mohon petunjuknya Pak, karena terkendala dengan biopaket. Terima kasih. Iya. Untuk lembaga PKBM yang tidak mendapatkan NISN, itu kendalanya bukan karena usia lama biasanya, tapi karena karena biasanya itu kena residu, ya. Karena itu kena residu. Ya, Mas Alfi ya. Kemudian ini untuk PKBM kepalanya apakah bisa dijadikan satu Pak? Karena PKBM banyak program. Contoh satu kesetaraan, 2 PAUD. Apakah bisa satu nama, 2 kepalanya? Karena masih satu atap. Satu nama, 2 kepalanya. Waduh. Kepalanya 2. Kepalanya apakah bisa dijadikan satu Pak? Saya banyak gitu. Oke. Itu kan program ya Bapak Ibu sekalian, itu kan masih di bawah naungan PKBM. Memang kalau di PKBM itu cuma satu gitu loh kepala sekolahnya. Nggak bisa kepalanya 2 gitu ya. Nengok kanan kiri nanti itu lagi nggak seimbang. Ya. Ya. Untuk akses OPT teknis sama seperti Kakak tadi, apakah bisa dengan surat permohonan kepala dinas tanpa harus merubah SK Kakak Datadik? Kalau bisa merubah SK Kakak Datadik yang lama. Jadi jangan pribadi, jangan sendiri. Oke. Itu ya. Selamat siang, mohon maaf sebelumnya saya admin operator PAUD, namun verbal PTK tidak bisa diakses seperti verbal SP dan verbal PD. Bagaimana solusinya? Itu ada di teman-teman Pusdatin ya. Pusdatin ya. Iya. Jadi ditekankan aja Mas Afi tadi sekali lagi kalau untuk itu terkait dengan verbal PTK itu ada aksesnya di teman-teman Pusdatin ya, gitu ya Mas Afi. Iya. Oke. Ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terkait untuk penambahan guru, kemudian akun verbal SP, akun verbal PTK, penonaktifan PSN, itu semuanya ada di Pusdatin ya. Dan ini di sini kami ini hanya menangani tim Dapodik Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Ya, seperti itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi untuk selanjutnya dimohon tidak ada lagi pertanyaan terkait dengan tadi verbal GTK ya, verbal PTK ya, karena itu wewenangnya ada di Pusdatin. Pertanyaan selanjutnya, ya dari mana Pak? Dari Tebing Tinggi Mas, Sumatera Utara. Ya silakan Pak. Ini Mas, ada di kota kami siswa PKBM-nya ditambah kelas 2. Mereka sudah tambah dan sudah kita periksa semua raport-raportnya, kita sudah setujuin penambahannya. Di Datadik juga sudah masuk, di Dapodik juga sudah masuk. Tapi waktu memetakannya di rombel, tidak ada namanya di sebelah kanan yang belum masuk dalam rombel itu namanya Mas. Nah itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ini kan Dapodik akan rilis yang versi D ya Mas ya. Jadi kami request ini sedikit, tombol scroll yang ada di input data itu atau di edit data PD itu peserta didik, mohon supaya bisa ditekanlah tombol, karena agak susah itu seperti yang menekan tombol gesture gitu.
Nah, itu aja Mas, cuma 2 aja Mas. Terima kasih Mas. Ya. Pak. Ya. Dari mana Izin Bu? Pak, mau bertanya Pak, dari Kabupaten Mandailing Natal Pak. Ya silakan. Atau Mas Afi mau Ini, jawab Pak. dulu yang tadi atau bagaimana? Boleh, saya jawab dulu kali Bu ya. Mungkin sebentar ya Bu ya. Dulu takut lupa pertanyaannya. Sebentar, habis ini Ibu ya dari Mandailing Natal. Oke. Untuk yang peserta didik PKBM Pak, tidak bisa dimasukkan langsung ke kelas 12 ya Pak ya. Ya. Jadi itu harus dimasukkan dulu ke kelas awal Pak. Dalam hal ini di paket A ya. Baru setelah dimasukkan di kelas awal disinkronisasikan ya oleh operator sekolah, baru nanti di dinas pendidikan bisa memindahkan ke kelas yang seharusnya Pak. Ya. Jadi verifikasinya itu setelah dia masuk ke Dapodik, masuk ke rombel kelas awal, verifikasi dengan menunjukkan rapot-rapotnya Pak. Seperti itu. Baru nanti dipindahkan oleh dinas pendidikan di kelas yang seharusnya. Itu Pak. Izin Pak. Memang di aplikasi memang nggak bisa Pak. Yang langsung ke kelas 12 itu udah nggak bisa. Izin Pak, semua rombel yang ada kan dia kelas rendahnya juga ada. Tidak ada siswa tersebut Pak di kelas manapun. Paket A-nya ada? Paket A-nya tidak ada. Dia Oh, cuma tidak ada paket C paketnya ya? Iya. Hanya paket C, tapi di kelas 9-nya, 10 ya, 10 aja tidak ada. Iya, ya. Kalau yang hanya paket C-nya aja nanti nunggu patch Pak. Nanti sudah kita antisipasi di patch itu. Jadi kalau dia nggak punya paket A, dia bisa dimasukkan ke paket C kelas awal gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Iya Pak. Oke, kemudian untuk yang scroll di edit data PTK ya Pak ya. Nanti kita usulkan untuk bisa di scroll gitu ya, biar tidak susah ya Pak ya. Oke Pak. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya Pak. Dari Mandailing Natal ya, pertanyaan selanjutnya silakan Bu. Ya Pak, makasih Pak. Gini kan Pak, di kabupaten kita ada operator yang megang lembaga itu lebih satu untuk PAUD dalam satu laptop. Jadi setelah dicek, ini kurang lebih ada megang 8 lembaga mungkin Pak ya. Jadi dikerjakan dalam satu laptop. Terputus-putus. Suaranya putus-putus Bu. Terus Mohon maaf Bu, suaranya ini yang terakhir untuk lembaga yang terakhir pas dicek oleh operator tersebut. Halo Pak? Ya Bu, mohon maaf suaranya putus-putus, bisa diulang pertanyaannya Bu. Halo Ibu. Ya Pak, gini Pak, di kabupaten kita. Ya Bu. Halo. Masih di mute Bu, mohon maaf masih di mute. Ya Pak. Ya silakan Bu, mohon maaf diulang tadi terputus suaranya. Gini Pak, di kabupaten kita ada operator yang megang lembaga itu lebih dari satu Pak. Jadi, halo Pak? Terus Bu. Jadi kan Pak, pas untuk sinkronisasi terakhir, untuk lembaga yang terakhir OPS ini kerjakan, di data yayasannya itu muncul semua Pak. Oh, lembaga yang telah disinkron sama OPS ini, itu gimana Pak? Di data yang mana Ibu? Di data rinci kan ada yayasan Pak. Di situ muncul semua data yang udah disinkron lembaga lain itu kan muncul semua di situ Pak, bukan untuk seharusnya kan data yayasan untuk lembaga itu aja Pak. Ya. Jadi ini muncul lembaga yang udah disinkron sama operator. Ya. Itu kira-kira gimana ya Pak? Ya silakan Mas Afi langsung saja ditanggapi Mas. Itu nggak apa-apa Bu, muncul semuanya memang ini lagi proses kita identifikasi dulu masalahnya. Yang penting di bagian sekolah itu nama yayasannya sesuai dengan yayasan dia. Itu aja sih Bu. Ya, walaupun jumlah nama yayasannya sudah masih banyak, nggak apa-apa. Ya Pak, ya Pak. Terima kasih Pak. Ya Bu, sudah clear ya Bu ya. Mohon izin Pak dari Kabupaten Nias ini Pak. Ya silakan Bu dari Nias. Pak, terima kasih Pak. Pertama Pak yang saya mau tanyakan itu
waktu semester yang lalu masih banyak lembaga yang belum melakukan sinkronisasi. Itu alasannya yang pertama itu karena jaringan internet, karena di Kabupaten Nias ini kan akses internetnya agak susah Pak, karena lembaga kita itu ada banyak yang di sekitaran di gunung Pak, yang ini jaringan internetnya nggak ada, dan apalagi jaringan listriknya pun nggak ada Pak. Itu kendala yang pertama. Kenapa lembaga kita itu tidak bisa melakukan sinkronisasi? Ada banyak lembaga memang di Kabupaten Nias belum melakukan sinkronisasi. Itu kendala yang pertama. Yang jadi pertanyaan saya Pak, sempat tadi saya dengar itu bahwa lembaga yang belum melakukan sinkronisasi pada semester yang lalu itu agak susah ya Pak untuk melakukan sinkronisasi di semester ini, khususnya di tahun 2021. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Yang kedua Pak, kebanyakan lembaga kita yang mau melakukan sinkronisasi itu, ketika mereka mau melakukan sinkronisasi, kita kan harus tukar akses pengguna ya Pak ya, di akunnya kepala sekolah. Kebanyakan itu lembaga kita memiliki kendala tidak bisa tukar akses pengguna. Itu satu kendalanya. Itu pertanyaan saya khusus untuk mengenai Dapodik. Selanjutnya Pak, ini juga bukan mengenai sinkronisasi Dapodik, tapi mengenai BOP PAUD. Apa bisa saya tanyakan Pak? Ya, silakan Bu. Iya. Kita dari Kabupaten Nias ini ya Pak, kita sudah RKA dan kita sudah ajukan di BPKPAD di kabupaten kita. Jadi ketika kita membuat RKA itu Pak, di setiap lembaga itu kita melakukannya, menghitungnya itu tidak sesuai dengan hasil sinkronisasi yang sudah dilakukan lembaga, karena kita masih belum tahu berapa siswa dari setiap lembaga, khususnya di tahun 2021 ini. Padahal kita sudah membuat RKA itu di tahun 2020. Sebesar pagudananya 2,5 M untuk 1 tahun 2021. Jadi masalahnya sekarang Pak, lembaga kan baru melakukan sinkronisasi di tahun 2021 ini. Jadi contoh ini ya Pak, untuk lembaga A di pengajuan RKA kita buat siswanya itu ada 20 orang contohnya. Ternyata setelah melakukan sinkronisasi, siswanya itu bukan 20, siswanya itu udah 25. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu Pak, apakah kami dari Dinas Pendidikan itu mengikuti RKA yang sudah kami ajukan, atau mengikuti hasil sinkronisasi yang dilakukan oleh lembaga yang jumlahnya 25 orang. Demikian Pak. Ya, sudah ya Bu ya? Iya Mungkin Pak. Mas Alfi bisa langsung ditanggapi pertanyaannya dari Nias tadi. Iya. Oke. Ini sinkronisasi nggak bisa ya. Jadi yang pertama, sinkronisasi itu harus dipetakan melalui manajemen pengguna. Ya, manajemen pengguna itu adanya di pengaturan, ada di menu manajemen pengguna. Ya, silahkan nama kepala sekolahnya diberi role sebagai kepala sekolah. Yang pertama, itu baru nanti tombol sinkronisasinya muncul. Oke. Yang kedua, yang tidak bisa tukar hak akses pengguna, silahkan dicek di manajemen dinas, di bagian PTK-nya, itu akunnya terindikasi atau terdeteksi double atau tidak. Ya, kalau terdeteksi double, dihapus dua-duanya, dibikinkan yang baru melalui sp.datadik. Ya, jadi kalau terindikasi double, dia tidak akan bisa tukar akses pengguna. Caranya adalah silahkan dihapus dua-duanya oleh Dinas Pendidikan ya. Kemudian nanti dibikin ulang
akunnya yang baru itu di sp.datadik. Setelah dibikin ulang, setelah ditambahkan, baru di aplikasi Dapodik menggunakan fitur tarik data. Ya, memang tarik data ini harus ada koneksi internet, Bu. Gitu. Kalau mungkin yang tadi terkendala dengan internet ya, itu memang harus dicari lokasi atau tethering dari handphone pun yang sudah bisa WhatsAppan, kan pasti ada internetnya. Gitu. Ya, itu juga bisa dilakukan seperti itu, Bu. Ya. Mungkin yang sinkronisasi itu ya. Tukar akses pengguna juga sudah, Ibu. Oke, mungkin Mas Agus. Ya, gimana Bu? Terkait dengan sinkronisasi dulu, apa masih ada tanggapan Bu dari Nias? Ya, Pak. Cukup ya terkait dengan sinkronisasi tadi ya Bu ya? Itu sudah. Halo, suara saya hilang atau suara ibunya hilang ya? Suara ibunya yang hilang. Oh. Halo Bu. Iya, itu sudah cukup jelas. Lempar ya ibunya kayaknya. Bagus, karena Mungkin ini sambil nunggu ya. bunya kembali ya, kita lanjutkan di pertanyaan yang ada di chat. Ya, mohon izin Bapak-Bapak Ibu-Ibu, sebenarnya kalau di jadwal ini kan sudah selesai ya, 11:30. Sekarang kan sudah 11:30 lebih, jadi saya mohon izin sebentar ini untuk menjawab dulu pertanyaan yang di chat ya. Setelah itu mungkin kita akan istirahat, nanti kembali lagi pukul 1 ya di tempat yang sama untuk demo aplikasi. Jadi saya tidak membuka lagi sesi pertanyaan secara langsung ya, mohon maaf Bapak Ibu, nanti bisa dilanjutkan ke sesi selanjutnya saja. Ini hanya menjawab pertanyaan yang ada di chat ya. Terima kasih. Oke Pak. Ya. Jadi kita lanjut ke yang di chat dulu ini. Tadi kami sudah buat rombel PKBM tapi tidak bisa tambah PD. Gimana Mas Alfi? Ya. Untuk tambah peserta didik memang kita kunci di aplikasi Dapodiknya ya. Khusus untuk PKBM ya ini ya. Kalau yang PAUD dia masih bisa. Kalau yang PKBM ini dia terkunci karena menimbulkan residu ya. Yang seharusnya dia ada di sekolah lain, terus dia ada di PKBM tanpa menggunakan fitur tarik data. Jadi NISN itu sudah tidak bisa diberikan lagi karena dia ganda. Jadi untuk penambahan peserta didik itu bisa melalui Dinas Pendidikan, diverifikasi dulu dengan NISN siswanya atau NIK siswanya, apakah sudah terdeteksi di sekolah lain atau belum. Kalau memang belum terdeteksi di sekolah lain, bisa menggunakan fitur penambahan peserta didik non-dapodik di sp.datadik. Ya, khusus untuk PKBM dan SKB ini. Kalau untuk PAUD, dia masih bisa nambah di aplikasi Dapodik. Ya, itu Pak. Mas Agus itu. Ya, oke, Mas Alfi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mohon solusi admin akun Simdak OPS yang lupa password. Nah, mungkin kalau Simdak ya nanti ke Mbak Siti ya, Kabupaten Pesisir Selatan ini nanti bisa kontak Mbak Siti di Direktorat PAUD, jadi bisa nanti dibuatkan akun baru ya untuk Simdak. Terus, Assalamualaikum, terkait ini yang tadi. Mohon dibantu cara memverifikasi akun pada Dapodik. Gimana Mas Alfi? Verifikasi akun operator sekolah atau PTK ya? Ini kurang tahu ini. Kalau verifikasi akun operator sekolah itu ada di sp.datadik. Nanti begitu selesai login dia langsung akan minta verifikasi ya. Nah, kalau dia kalau dia sebagai PTK silahkan login ptk.datadik ya. Login ptk.datadik baru nanti di situ akan langsung diminta verifikasi email. Gitu.
Ya. Oke, siap. Ini pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, apakah tenaga pendidikan, mohon arahannya karena tempat kami terutama di pelosok atau kampung masih banyak yang lulusan SMA. Mungkin ini ya sedang telepon. Lanjut ke pertanyaan. PAUD nih Pak. Apa ini? Gimana Mas Alfi? SK bidang PAUD. Sekarang kita SK-nya kalau bisa jangan per bidang. Jadi disatukan di dalam SK admin KK.Dikse Dinas Kabupaten gitu loh. Jadi bersatu dengan yang SD, SMP ya, SD, SMP ya kalau di kabupaten ya. Ya. Ini kalau di chat ada pertanyaan tentang verbal PTK tadi sudah dijelaskan Mas Alfi ya bahwa wewenangnya ada di Pusdatin, jadi tidak saya bacakan lagi ya Bapak Ibu-Ibu. Adakah contoh formulir PPDB baru sesuai Dapodik? Formulir apa? PPDB. Penerimaan peserta didik baru. Ya. Di menu pusat unduhan ada di bagian formulir. Kabupaten Oku ada bisa diunduh berarti ya Mas Alfi ya. Di operator sekolah tapi ya formulirnya ya. Oh ya, di operator sekolah. Tadi sudah ke luwes. Ini pun tadi sudah. Ini ada pertanyaan, bagaimana dengan lembaga atau sekolah PAUD yang sudah tidak beroperasional? Satu, tadi kan sudah dijawab ya. Bagaimana cara menginput nomor rekening bank yang kunci? Terus, gimana Mas Alfi? Ya, nunggu patch versi D. Delta. Patch ya? Ya. Berarti untuk yang kesulitan menginput data. Kemudian bagaimana jika PD sama sekali tidak punya NIK atau KK? Gimana Mas Alfi? Tidak punya NIK masih bisa di dapat dikunci. Oke, untuk PAUD masih belum dikunci ya untuk NIK ya? Iya. Tergantung untuk semua jenjang juga termasuk ya? PAUD doang. Oh, PAUD aja. Doang. Oke, untuk PAUD berarti masih bisa meskipun belum punya NIK ya Bapak Ibu-Ibu. Kemudian mohon dipermudah cara penambahan PD pada BM. Ini sudah juga ya Mas Alfi ya dijawab ya. Apakah Kepsek bisa menjabat PLT dan status tidak induk? Gimana Mas Alfi? Bisa di sekolah lain ya, bisa. Oke, bisa ya. Menurut jawaban Mas Alfi, bisa input data di semester genap, tapi mengapa saat tambah siswa di semester genap ini divalidasi akan invalid dengan keterangan tidak sesuai kalender pendidikan? Gimana Mas? Itu tanggal masuk siswanya ya. Kenapa tanggal masuk siswanya? Tanggal masuk siswanya disesuaikan dengan kalender pendidikan aja di bulan Juli masuknya. Oh ya, seperti itu. Bagaimana cara masuk SIMDAK bagi lembaga baru pakai akun lembaga? Nggak mau. Oke, ini nanti bisa ke Mbak Siti ya. Dengan verbal PTK tadi sudah. Mohon informasi kenapa banyak siswa kesetaraan tidak masuk ke data peserta UN dan banyak yang mendapatkan NISN ganda. NISN ganda itu ada di Pusdatin ya, Bapak Ibu sekalian. Itu tadi ceritanya kenapa ditambah peserta didik di PKBM SKB itu tidak diaktifkan lagi. Karena misalnya sebenarnya si orang itu atau si siswa itu warga belajar itu seharusnya sudah punya NISN ya, tapi di Dapodik itu diisi lagi dengan tanpa NISN ya. Jadi ya itu nggak bisa ditambahkan lagi di aplikasi Dapodik gitu. Oke. Mohon petunjuk Pak, ada lembaga PKB yang membentukkan rombel karena siswa PKBM-nya masuk dalam satu ruang kelas.
Dan ternyata ada siswa di kelas jenjang 12 sedangkan mau dipindahkan rombel. Di manajemen dinas rombel hasil sinkron hanya 1, jadi tidak bisa kami pindahkan ke rombel lain. Gimana solusi untuk membentuk rombel kelas 12 tersebut? Gimana Mas Alfi? Ditambahkan dulu rombelnya, terus dimasukin dulu siswanya. Itu ya, simpel gitu. Mohon informasi terkait peserta kesetaraan yang diluluskan secara otomatis oleh sistem Dapodik padahal siswa tersebut belum lulus. Bagaimana solusinya? Di siswa yang diluluskan secara massal itu adalah biasanya yang kelas 12. Termasuk juga yang di peserta didik TK, yang di kelompok B itu juga kita luluskan otomatis. Itu. Nah, kalau untuk membatalkannya itu ada di Dinas Pendidikan, tinggal dibatalkan. Oke. Mohon izin ada masalah akun Capsek yang sudah dihapus di manajemen dinas tapi masih muncul di SP Datadik sekolah dengan status nonaktif. Bagaimana solusinya, Mas? Terima kasih. Gimana? Akun sekolah? Akun Capsek yang dihapus di manajemen dinas tapi masih muncul di SP Datadik sekolah. Mana solusinya? Masih muncul di SP Datadik sekolah. Ya. Jadi biasanya role-nya itu dia bukan dihapus tapi dinonaktifkan. Gitu. Jadi tinggal dihapus saja di dinas, manajemen dinas, ya. Terus nanti di SP itu biasa waktu kurang lebih sistem database real ke database sekolah atau database. Ya, saya kira ini karena sudah waktunya isoma ya Pak Hamzah, ini melebihi dari jadwal yang kita sepakati. Mohon izin Pak Hamzah, bagaimana ini? Ya silakan Mas Agus sesuai jadwal aja. Kan masih ada nanti pada saat materi kedua mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masih ini bisa dijawab juga oleh teman-teman kan tim Dapodik juga pada saat demo aplikasi. Ya jadi seperti itu ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, atas arahan dari Pak Hamzah juga. Untuk sesi ini kita cukupkan. Di 11:30 ini harusnya kan tadi sudah selesai. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu-Ibu itu nanti. Jadi harapannya nanti Bapak-Bapak Ibu-Ibu bisa menyimak. Sama Pak Dadan nanti masuk. Oh, sama Pak Dadan ya. Tapi Mas Afi tetap mendampingi juga ya. Siap. Ya, nanti akan didampingi oleh 2 bisa menyimak terkait dengan demo aplikasi tersebut. Saya kira seperti ada satu peta BOP ya tadi Ibu, tadi guru keluar. Jadi Ibu tadi pertanyaannya sebenarnya sama seperti yang di Kota Subuh Salam ya kalau nggak salah tadi itu. Iya. Terkait dengan RKA yang satu kan di sebelumnya, jika terjadi perubahan data, artinya misalnya tadi di lembaga A gitu, awalnya 20 tiba-tiba jadi 25, nah, berarti tapi tidak perlu menunggu sampai APBD perubahan. RKA ini dapat dirubah hanya dengan melakukan penjabaran perubahan perkada. Dan itu pun hanya perlu diisi oleh Ketua DPRD setempat. Jadi ya itu sudah ada Bu di peraturannya, cuma saya lupa itu apa namanya peraturannya, yang jelas itu wewenangnya Kemendagri.